cahaya itu memang Allah turunkan wahyu demi wahyu melalui Sayyidina Jibril alaihi salam. Dia berbentuk pun malaikat. Orang tidur dia akan bangun. Karena hidup orang akan mati. Orang hidup di saat waktu untuk wajib mengerjakan sholat akan mempengaruhi bagaimana posisi fulan itu di hadapan Allah. Lah terus priye bagaimana? Lah ini keadaan. Kadang ya nggak seperti itu. Ya, orang hidup kadang nggak seperti itu. Contoh. Makan mubah. Minum, kalau misal orang makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ma walah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan cahaya Rasulullah, an-nur, cahaya yang Allah ciptakan daripada cahaya, daripada zatnya Allah. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan sir daripada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Rahibul Imdai, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum-antumah semua, mudah-mudahan soleh solehah, dibanyakkan rezeki sebanyak-banyaknya, disetafiahkan badan sesehat-sehatnya, dimudahkan segala urusan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad hadir kepada manusia-manusia pilihan Allah. Di antaranya manusia yang enggak malu andai kata menuntut ilmu. Ya. Jadi bukan malas sampai-sampai talibin ini akan Allah persiapkan keadaan suatu saat nanti banyak aksar min khairiyah, kebaikan. Karena anur al-ilmu magallahullah wa magallahur rasul.
ucapan kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Karim dan ucapan kalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan takut melihat perkara-perkara yang haram. Ini orang soleh. Dia akan jauh dari perkara-perkara yang haram. Takut sama jauh lain. Jauh ini sama sekali. Ya. Kalau takut dia ngerti. Orang-orang soleh itu diantaranya wali-walinya Allah. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena hati mereka baik, ihsan. Karena pandangan mereka pandangan pengetahuan. Pandangan pengetahuan. Makanan yang haram, yang dekat, yang Allah haramkan, yang Allah haramkan. Makanan yang haram, yang jauh, yang terhukumi haram. Duit maling dibuat makan, ya, duit haram. Ada yang Allah terangkan haram, nggak boleh minum khamar. Ini cahaya, ini suatu keajaiban. Kenapa? Bukan orang itu mendapat huda, petunjuk cahaya ini hanya sekedar dia terselamatkan dari api neraka Allah. Al-ilmu ini. Bahkan cahaya ini yang akan menjadikan seorang hamba Allah akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Salat sekedar salat 5 waktu. Mati terus orang itu husnul khatimah. Salat seorang setiap zuhur ditambah 1 gebliyah, mati husnul khatimah. Dan kata terus sesuai bagaimana kesenangan dia dalam salat. Semua enggak terlepas daripada 2 keterangan yang daripada cahaya. Maka seorang memperhitungkan amal-amal perbuatan. Ya Allah, aku ninggalkan salat zuhur. Atau mahrum, orang ini gila. Kan diqadha. Sedang orang terus sholat, tapi nggak pernah nambah-nambah sholat rawatib. Dibanding orang dia sholat pernah mengqadha. Lebih afdal orang sholat yang nggak pakai rawatib. Walaupun dia orang ini ya ngerjakan sholat diqadha, diganti. Ada kedekatan seorang hamba ini karena ia sampai bisa mencium aroma kemaksiatan. Atau wali Allah kasyaf, mukasyafah. Sampai ngerti baunya. Santet apa-apa misal. Ada orang
yang dia ngerti, ya, tapi nggak sampai mencium. Orang yang sholat karena diqadha, dia ketika mengqadha sholat, Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan sedang hamba yang sholat itu ala waktiha, dalam waktunya. Hati-hati perkara sholat. Cara untuk mencegah diri dari perbuatan haram, mengerjakan sholat. Begitu takbiratul ihram, khusyuk. Yang nunggu langsung malaikat Ridwan alaihi salam. Ini perhatikan, malaikat Ridwan alaihi salam ini malaikat yang menjaga surga Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Firdausul A'la. Cahaya itu memang Allah turunkan wahyu demi wahyu melalui Sayyidina Jibril alaihi salam, dia berbentuk pun malaikat. Orang tidur dia akan bangun. Karena hidup orang akan mati. Orang hidup di saat waktu untuk wajib mengerjakan sholat akan mempengaruhi bagaimana posisi fulan itu di hadapan Allah. Lah terus priye bagaimana? Lah ini keadaan. Kadang ya enggak seperti itu. Ya, orang hidup kadang enggak seperti itu. Contoh makan mubah. Minum, kalau misal orang makan dia nggak minum, itu nggak apa-apa, masih mubah. Tapi kalau manusia jarang minum, dengarkan, jarang minum, dia bisa kekurangan, ada racun di ginjalnya. Kalau jarang minum. Lah Habib, kalau orang itu puasa, nah ini lain lagi. Terus mati. Mati ini sakit tapi bukan penyakit. Karena penyakit ada obat. Kalau mati bukan penyakit. Walaupun sakit. Habib tapi rajin sholawatan, Bib. Matinya katanya nggak sakit. Amin. Kan andai kata. Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahib Maulid Simtuduror. Beliau ini sampai-sampai dalam berkhayalnya menghayalkan kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi mata dijaga dari maksiat, tangan menghindar jauh-jauh dari maksiat. Ini agak susah karena jarak mata sama tangan jauh mata. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad
Aku benci orang, berarti bukan binatang ya. Orang manusia yang dia memukul wajah binatang. Binatang apa? Anjing, babi yang haram untuk dimakan. Barang haram jaraknya dekat dengan tangan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dikatakan Nabi Muhammad SAW, jangan pernah memalingkan diri kepada keburukan. Maksudnya, nah, buruk ini lihat, jangan. Kaifa asbah qala Rasul? Bagaimana ketika pagi harimu? Asbahtu li hubbil khair. Ini dikatakan Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar Petuguran, mantunya Ki Abdul Wahid. Asbahtu li hubbil khair. Apa kebaikan yang paling utama di sisi Allah? Di antaranya diam. Di antaranya diam. Berarti ada setelah Habib. Ada setelahnya. Termasuk mencegah diri dari keburukan itu nggak bisa nahan, nggak bisa nahan, diem ngomong. Atau diem. Terus mati berpindah ke alam barzah. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi itu kuburan barzah mayit itu ada di kuburan. Husnul khatimah, ulamaul akhirah, mufaqih. Su'ul khatimah na'udzubillah. Ada di Cirebon. Ya. Habib ngelihat sendiri makam Syekh Siti Jenar. Na'udzubillah min dzalik. Gelap. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimaski, Damaskus, tempatnya saya Muhammad Ramdan Al-Buti, salah satu guru Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Benar ya? Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Madinah. Madinah, Mekah lain. Orang Madinah lembut-lembut. Tapi Habib Ali tegas. Orang Mekah keras-keras. Habib Husain benar apa enggak? Juga termasuk orang-orang yang enggak bagus. Habib Husain lihat enggak makamnya Siti Jenar misal. Waktu itu Habib ke Benda Kerep, ke tempatnya teman cucu keturunan Mbah Soleh Benda Kerep, Cirebon. Di atas makam Al-Imam An-Nawawi itu ada pohon besar, ini tangan orang nggak bisa meluk. Tangan orang nggak bisa meluk. Lalu setiap pohon itu muter ada lafaz Allah muteri pohon ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan sing diwaca, sing ini masih baca kitab Riyadhus Shalihin itu karangan beliau radhiyallahu an, Shahib Adhkar Nawawi. Beliau itu terkenal dengan kitabnya namanya Adhkar. Padahal ahli fiqih
Tapi dia kumpulkan hadis-hadis Nabi tentang fadilah-fadilah aurat, wirid. Contoh, Rotib al-Atas. Bismillahilladzi la yadhurru kata wa kata. Benda tajam enggak mempan. Misal. Termasuk sholat. Dan sholat lebih menyelamatkan karena jauh. Paham? Karena jauh. Jauh. An-Nabi SAW Rasulullah yang memerintahkan. Maka orang sholat disayang kanjeng Nabi Muhammad. Atharu sholihin yang ditinggalkan orang-orang soleh. Orang soleh itu apa? Orang agama sholah yang mendirikan sholat. Ini rahasia ini. Orang paling dekat dengan Sayyidina Muhammad orang soleh. Bukan mu'arrifin, mutawadhi'in, muhsinin, wali-walinya Allah. Yang akan di akhirat nanti Nabi Muhammad SAW memintakan ampunan, memberikan syafaatnya mutlak. Itu ruh hati Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau tinggal di Suriah. Di Suriah. Damaskus. Dulu Damaskus. Sekarang Aleppo. Gak akan manusia hidup tenang, gak akan menemui perkara-perkara halal, gak akan melihat apa kebaikan selama sholatnya salah. Bahkan manusia akan melakukan perbuatan-perbuatan haram apabila meninggalkan sholat. Terus manusia hidup gak akan mati. Manusia hidup haram gak mati. Dajjal ini. Bahkan di akhirat nanti yaumul ba'ats Allah akan, ya Allah kita semua mati. Maka walau Rasulullah, walaupun Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan fadilah daripada sholat mencegah kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan haram. Ingkar haram. Gak mengiman kepada Allah haram. Lama-lama tambah hilang imannya, tambah jauh, terkikis dari aroma nafsu kehidupan yang akan menghancurkan hadza fulan, seorang itu atau fulanah perempuan itu. Terus di akhirat mendapatkan siksa, bukan mendapatkan nikmah, bukan mendapatkan keenaan, malah mendapatkan kesusahan. Lah hidup di tempat hidup ibadah, sholat terus, ibadah terus, jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau disuruh ninggalin sholat, enggak. Disuruh maksiat lain. Cuma disuruh ninggalin sholat, enggak. Umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan banyak fadail dalam hidupnya. Imam Ghazali katakan, dosa-dosa kecil manusia ini Allah yang soleh Allah enggak hitung, dihapus. Yang dihitung dosa-dosa besar.
Memang manusia ya ada satu wadah. Wa baina nafsu atau itu nafsu atau itu akal. Dan ada 360 atau 300-an. Itu tempat-tempat yang titik-titik yang memang ada tempat-tempat salah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Karena Allah yang menciptakan manusia. Terus dia ruku manusia ini. Luar biasa. Ya, ruku. Terus di akhirat mendapatkan hasil. Di akhirat mendapatkan hasil. Orang sholat, orang meninggalkan sholat, ini jaraknya yo dari sini ke satu bintang paling dekat. Di atas sana itu bolak-balik 1000 kali. Hitungan akhirat. Orang soleh dengan orang yang enggak soleh. Tambah bejat, bintang yang paling jauh bolak-balik 1000 kali. Dengan orang yang soleh. Walaupun sekali meninggalkan sholat. Berarti mencegah suatu keburukan ini bagaimana kita menjaga sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ini paling buruk kerjaan manusia. Paling besar dosa meninggalkan sholat. Kalau yang nggak diampuni, musyrik lain lagi. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar meninggalkan sholat. Kalau sombong ya lain lagi. Keberiak itu bukan di situ. Sombong ini bagian Allah, jadi nggak wajar. Dosa yang nggak mendapatkan hisab meninggalkan sholat. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu taufik hidayah. Ya, memberikan apa yang dikatakan mampu untuk berusaha menjadi baik. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah setelah sholat, setelah mengerjakan sholat. Mengangkat tangan meminta kepada Allah. Ya, mengerjakan sholat. Terus tahajud. Qiyamul lail. Qiyamul lail, tahajud. Sholat di malam hari. Oh, Habib sholat tahajud dari SMP. Maka tahajud, sholat di malam hari. Terus duha. Kerjakan sholat-sholat yang di tempat sholat itu seorang akan mempersaksikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sujud. Ya, sholat itu sujud. Sholat itu menyerah, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sholat itu yang akan menghiasi surga-surga setiap hamba Allah.
Semakin orang itu melihat sesuatu daripada sholatnya, daripada apa yang dikerjakan setiap waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jum'ah, ya, fardu ain, itu akan mendapatkan indah tambah terus, semakin tambah umur, tambah ilmu, tambah pinter sholat, tambah ngerti sholat. Sholat nanti ada sholat sunnah apa segala macam. Sholat berapa ratus rakaat macam-macam. Karena apa? Karena Nabi SAW, Rasulullah mengingatkan kita kalau beringin untuk menjadi orang yang berbuat kebaikan dan bisa meninggalkan keburukan, ya berbaiklah kita akan perkara sholatnya kita. Kalau kepengen menjadi orang baik, kalau kepengen menjadi orang yang jauh daripada perkara-perkara yang Allah haramkan, begitu sholat, tumakninah sholatnya. Insyaallah kalau kita sholat khusyuk tumakninah, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan terang hidup, mati ya terang, di alam barzah, barzahnya enak. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.